Shalom, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi dengan Lina Wijaya di sini di ruangan Lina Wijaya 7. Wah, kita menyambung pembicaraan yang tadi ya. Selamat malam Mak Lina ya, selamat malam. Sebentar ya teman-teman, saya mau setting ini dulu. Tadi saya salah setting untuk YouTube-nya, jadi nggak bisa live. Live sih, tapi nggak ada suaranya. Karena mute-nya nggak dibuka. Jadinya banyak yang tanya, protes. Padahal tadi kan bagus-bagus aja. Thank you teman-teman yang sudah ada di dalam ruangan saya. Wah, luar biasa ya. Ada aja yang framing. Lina Wijaya. Kewalahan katanya. Terima kasih teman-teman ya yang selalu dukung saya. Tap-tap layarnya, share live-nya. Nah, buat yang berbagian, ya puji Tuhan. Tapi jangan menjadi sebuah paksaan ya teman-teman ya. Sorry teman-teman, saya sambil ini setting-setting dulu. Saya sambil Shalom Malina, Shalom Saragi, Pujangga Kristen, Shalom Ma, Shalom Koyi dan Nikon. Ya sebentar teman-teman, Shalom, 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 Shalom. Saya lagi bikin ini settingan di lagi nyetelin YouTube-nya teman-teman. Udah gitu maknya nggak pakai kacamata lagi. Ya buat teman-teman Bani Kedar, silakan yang mau bertanya. Jangan tektok-tektok nggak jelas ya. Ini udah sesi yang kedua, tadi sesi pertama. Puji Tuhan ya, berjalan dengan baik selama 3 jam. Teman-teman, nah kemudian saya break dulu karena saya ada rapat. Nah ini puji Tuhan saya bisa lanjutkan lagi. Jadi buat teman-teman yang mau kesaksian, mau tabayun, apapun itu, silahkan request saja ya. Sekarang ini agak-agak ribet rupanya. Monggo silakan teman-teman, jangan sungkan. Saya nggak buang waktu lama-lama karena sayang waktunya. Teman-teman jangan sungkan. Saya nggak buang waktu lama-lama. Nah kan. Sayang waktunya. Jadi double. Jadi double. Matikan dulu. Laptop saya ikut ngomong. Sungguh besar anugerah. Ya shalom, selamat malam. Halo. Yang halu itu saha. Magdalena, shalom juga. Alhamis, shalom juga. Ya teman-teman, saya nggak buang-buang waktu ya. Kalau kalian ada yang mau disampaikan, ada tanya, ada ini, ada itu, ya silakan aja.
Jangan waduh-waduh, kamu tanya saya sini. Selamat malam, Mak. Ya, teman-teman tadi yang terputus ya, karena saya ada rapat, saya break dulu. Tadi masih ada sekitar 7 orang yang ingin naik. Kalau kamu masih monitor saya sekarang, dari 110 orang ini silahkan kamu request ulang aja. Shalom Tasikmalaya hadir. Waduh, salam buat Tasikmalaya. Udah lama saya nggak ke Tasik. Saya mau tanya di mana kitabmu Yesus mengaku Tuhan. Kamu nanyanya di atas, jangan di bawah. Ya. Padahal pertanyaan ini sudah muncul tadi, sudah dijawab oleh saya dan teman-teman 4 orang. Tadi saya 3 jam live 4 orang lebih yang bertanya hal serupa dan kita sudah kasihkan ayat-ayatnya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat tayangannya di YouTube. Saya coba terima ya. Selamat malam Rizal. Halo, selamat malam. Ani, Ya, halo Rizal. Selamat malam Rizal. saya mau nanya. Halo Rizal, selamat malam. Halo. Enggak apa ya, enggak ada ya. Sinyalnya susah ya. Selamat malam Rizal. Malam. Ya, silahkan bro. Saya mau nanya itu perbedaan Kristen dengan Nasrani itu apa, Kak? Yang jelas Nasrani itu bukan Kristen, itu dulu. Kristen itu pengikut Kristus, kalau Nasrani itu salah satu sekte ya, aliran ajaran yang tidak sama dengan Kristen atau menyimpang. Jadi Nasrani itu bukan Kristen dan juga bukan bagian dari Kristen. Nah itu bro. Jadi perbedaannya banyak. Yang jelas itu bukan Kristen. Makanya kalau dia bukan Kristen sudah berarti berbeda semua. Allahnya dan segala sesuatunya di dalam. Ya silakan Bro Rizal. Jadi orang-orang Nasrani sampai sekarang masih ada apa, Kak? Oh saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya nggak ngurusin orang-orang Nasrani karena saya nggak tahu dan nggak pernah tahu. Enggak, masalahnya kalau di Al-Quran yang disebutkan Yahudi dan Nasrani itu kan. Yahuda, Saya Wonosoro gitu kan. makanya harusnya kamu tanya ke Al-Quranmu yang dimaksud Nasrani itu siapa? Karena orang Kristen itu bukan orang Nasrani. Gitu ya. Iya, jadi saya nggak bisa menjelaskan yang memang bukan punya saya. Oke, Kak. Paham. Mm-mm. Nah, kalau di dalam Quranmu tertulis seperti itu, ya silakan percayailah, tapi itu bukan Kristen gitu loh maksudnya. Oh iya. Ya, Karena tapi kalau di pelajaran agama, 3 agama samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam gitu. ya itu silakan aja. Tetapi saya Gitu. tegaskan Nasrani itu bukan Kristen. Oh iya. Mm-mm. Nggak apa-apa, silahkan dalam pelajaran kalian, nggak apa-apa itu. Monggo, ada lagi? Oke, gitu aja Kak. Makasih Kak. Mm-mm. Thank you ya Rizal sudah bertanya dengan sopan dan santun. Tuhan berkati kamu. Silakan yang mau tanya request ya ke atas, saya nggak ladenin jawaban di bawah. Ya nangkep ya, saya nggak ladenin jawaban di bawah. Kalau kamu mau tanya request aja. Saya mau nyanyikan tadi lagu yang saya nyanyikan ya. Mulai dari menang. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap
pada Tuhanku, di ngarai atau dalam laut mendru, ku tak gentar, dia tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Sudah tentu termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau dalam laut mendru, ku tak gentar, dia tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelap. Dipimpinnya aku pulang, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau dalam laut mendru, ku tak gentar, dia tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau dalam laut mendru, ku tak gentar, dia tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Haleluya, puji Tuhan. Ya, silakan teman-teman yang mau naik request aja. Ya, yang nggak jelas, ya, yang nggak jelas, mohon maaf. Thank you untuk moderator yang sudah memblokir akun-akun moderat. Ya, selamat malam Pujangga. Wah, luar biasa. Ada papa muda. Papa baru. Selamat malam, Bro. Salam Malina. Gimana rasanya jadi ayah? Capek begadang. Kapok. Kau jangan bikinnya aja begadang. Tiap 2 jam sekali nyusu, tiap 2 jam sekali bangun. Terus. Puji Tuhan ya. Selamat Bro, selamat. Teman-teman, nih ya saya kasih tahu. Jadi orang tua itu enggak ada sekolahnya. Enggak ada gurunya. Lalu belajar langsung dari Tuhan. Belajar dari Alkitab. Jadi orang tua ndak ada gurunya, ndak ada pelajarannya, ndak ada sekolahnya. Itu sesuatu yang bisa kita dapat langsung belajar dari Allah, dari Kristus, dari Alkitab. Itu sebab jadi orang tua itu menyenangkan, tapi susah untuk dijalani. Tidak mudah jadi orang tua, ya. Bersyukur ya, dalam ketidakmudahan itu ada firman dalam 10 perintah itu yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang dijanjikan. Satu-satunya perintah di mana langsung diberikan berkat di dalamnya. Artinya pesan yang mau disampaikan, setiap kita ini adalah anak, berasal dari papa mama kita. Tapi tidak semua kita bisa menjadi orang tua atau layak menjadi orang tua atau sampai pada waktunya menjadi orang tua.
ada yang meninggal di usia kecil, ada yang memang menikah hendak dikasih anak dari rahimnya sendiri, dan macam-macam. Artinya, Alkitab itu memang men-treat kita dalam banyak hal, tidak pernah keliru, tidak pernah bersalah. Itu sebab setiap kita pasti menjadi anak karena memiliki orang tua, harus hormat kepada orang tua selama orang tua kita masih ada. Kalau orang tua kita nggak ada gimana, Mak? Orang yang jauh lebih tua daripada kita itu harus kita hormati. Nah, puji Tuhan. Lalu kalau beda akidah gimana, Mak? Alkitab tidak pernah mencatat hormatilah ayahmu dan ibumu yang satu agama. Nggak ada. Hormatilah ayahmu dan ibumu yang kandung saja. Nggak ada. Ya, Alkitab itu bersifat relevan selama-lamanya, dulu, sekarang, sampai kapanpun, dan itu berlaku bagi semua umat manusia. Wah, itu hebatnya Alkitab ya. Jadi dia tidak seperti kitab yang katanya bisa temporary. Kalau ditanya ini kenapa begini, itu kan dulu. Masa ada Alkitab yang bisa expired? Kalau ditanya bagaimana ini, kalau kok bisa sampai zaman sekarang, itu kan dulu. Tetapi Alkitab dulu, sekarang, sampai selama-lamanya sebagai satu-satunya sumber kebenaran dan kehidupan, tidak akan pernah berubah. Syarat dengan sumber segala pengajaran etika, moral, hukum di dalamnya, teman-teman. Sekali lagi, bersyukurlah, bersukacitalah dalam kesulitan-kesulitanmu menjadi orang tua. Karena tidak semua anak bisa menjadi orang tua. Tetapi setiap anak lahir dari orang tua. Silakan teman-teman. Nah, kita mulai lihat ya adab-adab Uclim. Bagaimana junjungan ajaran, pengajaran. Nah, demikianlah buah-buah yang mereka praktekkan. Jadi mereka mulai menunjukkan tabiat-tabiat, akhlak-akhlak, adab-adab, kelakuan-kelakuan yang memang diajarkan oleh junjungannya. Penggalah, perangilah. Wah. Jadi kalau masuk rumah orang, masuk ruangan orang, ributlah, gaduhlah, mudaratlah, hasadlah. Ya, ambil cermin ya. Coba cermin. Aduh, ajaranku ngajarin apa sih kok aku kalau masuk ke ruangan Kristen selalu buang sampah, bikin kotoran? Tanya ya. Hari ini udah berapa ya yang saya blokir ya? Banyak banget yang saya blokir. Besok-besok tetap datang lagi, besok-besok tetap diblokir lagi. Silakan teman-teman yang mau tanya saya. Ini kebetulan ada satu narasumber saya. Sebenarnya saya tadi niatnya mau battle, naik kalian. Saya nggak pakai narasumber. Saya jawab semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Kenapa diblokir, Mak? Karena mudarat. Mudarat itu tidak mendatangkan kemanfaatan bagi dirinya dan bagi orang lain. Artinya dia sedang terjerat hidup dalam penyakit hasad dosa. Daripada dia menjadi semakin berdosa, menjadi satu kewajiban kita yang mengasihi dia untuk menghentikan mudaratnya, menghentikan dosanya. Jadi kita blokir. Nah, makanya saya harus mendisiplinkan supaya menjadi contoh yang lain. Kamu mudarat, pasti saya blokir. Kamu tidak bermanfaat bagi orang lain, pasti saya blokir. Sebaik-baiknya manusia itu katanya yang bermanfaat bagi manusia lain. Nah, kalau dalam tulisan saja mudarat, nawaitunya hatinya dipenuhi penyakit hasad, lebih baik jangan di ruangan saya. Cari ruangan lain, oke? Jadi harus diblokir, teman-teman. Kita harus tegas, jelas, dan disiplin. Karena kasih itu adalah mendisiplinkan orang. Kasih itu tidak kompromi dan tidak toleransi terhadap hal-hal yang memprovokasi. Selamat malam, Ramit. Halo, selamat malam, Ramit. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Ramit. Ramit sih, bukan Ramit. Halo, tulisanmu tuh halo, namamu siapa sih? Aduh, hai, selamat malam. Halo. Budek kali ya orangnya ya. Bocil itu Mbak, bocil. Bocil dia, bocil.
Serah lah mau bocil kamu apa yang jelas dia budak dipanggil-panggil nggak mau denger. Bocil mamat ya. Assalamualaikum Bang Doli. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hera, saya mantan Islam. Nggak mungkin saya bolak-balik kayak setrikaan. Itu ada lagunya tuh Pujangga. Penyanyinya kalau nggak salah itu 5 minutes. Selamat tinggal masa lalu, aku kan melangkah. Nah itu lagunya. Jadi jangan harap-harap lah saya bolak-balik ke sana. Mohon maaf. Bocil mamat kematian. Kamu ini. Silakan teman-teman. Kamu mau taklim kah? Mau sampaikan tausiah? Gimana ya? Ya aku sebenarnya agak ada beberapa hal yang mengganjal ya, termasuk dari sesama kita juga terkadang gitu kan. Apalagi ada yang yang bidat-bidat itu yang merusak gitu. Jadi aku harap teman-teman Kristen yang di bawah tolong perkuat imannya, pelajari lagi tentang kekristenan agar ketika kita digoda termasuk oleh golongan si Mamat, kita tetap kuat. Nah gitu, kita tetap bertahan dan tetap setia di dalam Yesus Tuhan. Karena siapa yang bertahan sampai hari akhir, siapa yang bertahan sampai harinya, dia akan diselamatkan. Itu Mak. Tuhan. Siapa yang bertahan sampai hari akhir, dia yang akan diselamatkan. Siapa yang mungkir sampai hari akhir, dia akan dibinasakan. Karena sejatinya di luar Kristus adalah iblis. Silakan teman-teman, monggo puaskan haus dan laparmu, dahagamu tentang kebenaran ya. Request aja daripada kamu typing gak ada gunanya. Gak berguna, dagangannya gak laku. Ya, kan ya. Di dunia itu hanya ada 2 pihak, tidak ada pihak 3, 4, 5, 6, dan seterusnya tidak ada. Demikianlah Allah itu menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, katanya. Ada surga, ada neraka, ada laki-laki, ada perempuan. Demikianlah saking berpasang-pasangannya. Di dunia ini hanya ada Kristus dan iblis. Kalau kamu tidak berada dalam barisan Kristus, maka kamu berada dalam barisan iblis. Cek sekarang, kamu sedang ada dalam barisan siapa? Di luar Kristus pasti binasa. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan ya, tidak ada satu nama di kolong langit ini, di bumi ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa beroleh keselamatan selain kepada nama Yesus Kristus. Haleluya. Yesus Kristus sendiri mengkonfirmasinya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa sampai kepada Bapa atau sorga atau hidup kekal atau apapun yang bersifat kekal ya, kecuali ya jika tidak melalui aku. Itu Yesus Kristus langsung konfirmasi loh. Dia berkata-kata dari dalam dirinya yang penuh kuasa. Tidak pernah Yesus itu berkata begini, kata Allah bersabda, Tuhan bersabda. Tidak pernah. Yesus Kristus pun tidak pernah memakai kata jamak. Kami bersabda. Tidak. Dia tunggal, the one and only, satu-satunya Allah alam semesta. Tuhan alam semesta. Dengan kuasanya dia berkata, aku memberikan hidup yang kekal. Supaya mereka tidak binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada satupun yang bisa merebut dari tanganku. Haleluya ya. Dicatat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28. Di akidah lama saya, tidak pernah saya temui kata-kata yang penuh kuasa seperti ini muncul dari seorang pribadi. Di sana serba keroyokan, kami bersabda. Tapi Yesus Kristus dengan kuasanya sebagai Allah dan Tuhan, dia pun menawarkan dengan lembut kasihnya. Aku, katanya ya, memberikan kelegaan kepadamu. Karena itu, marilah hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, kata Yesus,
memberikan kelegaan kepadamu. Satu undangan yang tegas, jelas, penuh kasih, lemah lembut. Nah, tetapi memberikan jaminan yang pasti. Ndak maybe yes, maybe no. Ndak walah walam. Ndak insya Allah. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Ndak pakai dia. Nanti mungkin. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Silakan. Kamu catat Yohanes pasal 10 ayat 28 tadi yang saya ucapkan, Yohanes 14 ayat 6 yang saya ucapkan, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang saya ucapkan, dan Matius 11 ayat 28 yang saya ucapkan. Walaupun saya berbicara dalam 3 menit, sudah 4 dalil keselamatan, jaminan yang disampaikan oleh Yesus Kristus, yang notabene adalah Allah itu sendiri ketika dia nuzul ke dunia menjadi manusia dan Tuhan semesta alam. Karena itu teman-teman, gak murtad, rugi dunia akhirat. Ya, jangan gedabrus di bawah, nanti ujung-ujungnya malah diblokir. Mending naik ke atas tanya request, oke? Itu baru cerdas. Kamu typing di bawah, nanti malah kamu diblokir loh. Shalom Bunda, ya shalom teman-teman di YouTube, Tuhan berkati ya. Wah, semangat untuk teman-teman saya yang ada di YouTube. Kasihan deh lo, minta diblokir karena nggak mampu mendengarkan kebenaran. Sok dibungkus, blokir. Terima kasih ya teman-teman yang dengan kesadarannya. Ya, silakan teman-teman. Ya, Bang Pujangga, udah dikasih nama belum? Udah mak. Ucok lah dia. Ucok kah? Waduh, mantap. Namanya bahasa Ibrani Allah menyembuhkan. Wah, mantap jiwa, keberatan nama nanti dia tuh. Ayah, kan mereka ini kalau ditawarkan, ini mumpung sepi loh teman-teman. Nanti kalau udah yang mau naik berduyun-duyun, kalian tunggu lama-lama. Mumpung sepi, nggak mau. Nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya nih orang-orang yang nggak ngerti nih. Buat teman-teman yang hatinya dipenuhi kebencian, lebih baik cari ruangan lain ya. Walaupun saya tidak akan membalas ya. Kenapa? Kami orang Kristen itu sudah dipastikan mengampuni dan mengasihi kalian. Nah, itu berbeda dengan kalian. Urusan kalian lah kalau suka cari ribut. Nah, faktanya kalian suka cari ribut ke sana kemari. Setiap ruangan kalian nyampah beol di mana-mana, buang kotoran. Jangan begitu atuh. Oke. Silakan kamu tanya aja dengan saya ya, daripada gaduh-gaduh di bawah. Pedofil Arab, puji Tuhan saya sudah keluar dari kebencian Bu, puji Tuhan. Iya teman-teman, dalam hidup lama saya itu memang hidupnya di bawah apa ya, di bawah pengajaran yang penuh kebencian memang, penuh kebencian, penuh kekerasan, tidak ada kasih. Ya, Allah itu kasih sebenarnya. Jadi Allah yang kasih itu tidak mungkin mengajarkan kebencian. Allah yang kasih itu tidak mungkin menciptakan setan untuk mengganggu manusia. Tidak mungkin. Seberapa teganya Allah itu menciptakan manusia, lalu dia menciptakan setan untuk ganggu manusia. Itu Allah tipe apa? Allah cap tikus itu. Makanya teman-teman silakanlah kalian itu request tanya saya. Jangan suruh saya bernarasi. Nanti kalau saya bernarasi kamu nangis Bombay semuanya. Astagfirullah. Betul Bunda, Tuhan kita Yesus baik tidak mengajarkan kebencian. Ya Allah itu kasih, nggak mungkin Allah itu menciptakan neraka untuk manusia. Allah itu kasih, ngapain dia repot-repot menciptakan setan untuk menggoda manusia? Saya bingung ada Allah kayak gitu. Kenapa Allah nih lah? Kenapa Allah nih lah? Teman-teman yang mau makan malam tuh kayak Bang Pujangga tuh lagi makan diam-diam deh. Haleluya, puji Tuhan.
Tak apa-apa, tenang-tenang lah. Nih, darah kaum martir. Persembahkanlah dirimu segenap tenaga mudamu, kobarkan api zaman, rela serahkan segenap hidup, berperang bagi kerajaan surga, maju, maju, pekerjaan salib menggenapkan mahkota yang kekal, darah kaum martir yang belum kering, yang menyirami jalan salib. Rumah Allah yang telah senyap, pelitanya telah gelap gulita. Persembahkanlah dirimu segenap tenaga mudamu, kobarkan api zaman, rela serahkan segenap hidup, berperang bagi kerajaan surga, maju, maju, pekerjaan salib menggenapkan mahkota yang kekal. Nah, itu satu lagu yang membangkitkan semangat ya untuk kita memberitakan Injil, judulnya Api Zaman, diciptakan di Malang tahun 1969. Ayo, siapa yang lebih tua atau lebih muda seumuran dengan lagu ini? Oleh Bapak Pendeta Stephen Tong. Judulnya Api Zaman. Wah, teman-teman ya. Kita coba terima tamu. Ada tamu apa di bawah sini? Hanif Iskandar, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan selamat malam Bro Hanif. Ya, apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat, baik. Alhamdulillah. Bang Hanif, suaranya putus-putus, kenapa? Tak tahu lah, lain tak bagus kot. Gimana ngomong apa? Boleh dengar ke? Boleh dengar. Putus-putus suara awak. Oh. Habis macam mana ya? Cuba sana. Kamu cakap dulu lah. Ya, teman-teman. Selamat malam Charlie. Ya, selamat malam, Mas. Selamat malam semua. So ya, jadi moderator ya. Apa yang mau disampaikan Charlie? Tadi topiknya tentang apa, Mas? Topiknya ya sama. Kak murtad, rugi dunia akhirat. Ya, terkait dengan tema ini, ya, jadi teman-teman kami tidak sedang mengkristenisasikan siapapun, tetapi kami mengabarkan apa yang benar, yang kami yakini, dan memang ini akan berdampak secara kekekalan. Jadi, kenalilah kebenaran dari ajarannya, kenalilah kebenaran dari buahnya, dan kenalilah kebenaran dari pola pikir atau cara pikir si pengikut-pengikutnya. Nah, ketiga pola ini, pattern ini akan kita identifikasi sebagai penanya, jenis pertanyaan, dan pertanyaan itu sendiri. Loh kok kayak gitu? Iya, karena biasanya kalau orang yang nggak akan maju, yang menolak untuk maju, nanti pertanyaannya muter-muter terus dari zaman dinosaurus, itu aja terus yang ditanyakan kan gitu. Emang dinosaurus tuh ada Kak Charlie? Atau cuma di film Jurassic Park? Kalau kita lihat dari fosilnya ada sih, besar seperti itu. Ada kan? Ada dulu memang binatang-binatang besar ya, contohnya si mamut itu ya. Mahmud gajah purba. Itu aja, terima kasih, silakan dilanjut. Jadi kalau kamu mau mirip-miripan bunyi kata-kata itu, si Mahmud itu artinya gajah purba. Pantasan itu si Mamat lahirnya di tahun gajah. Silakan mau dilanjut lagi. Silakan. Ngamuk lah di bawah nih. Woi Hanif, what do you want? Halo. Dengar. Come on, speak. Okey, saya nak tanya kamu. Kamu kata Yesus itu Tuhan ke Allah itu Tuhan kamu? Bagi declare dulu. Jangan bagi orang confuse. Yesus itu Allah dan Tuhan.
Okey, kalau kamu kata Yesus itu Allah dan Tuhan. Okey. Pada asal dia, pada awalnya apa? Ada Yesus ke? Pada awalnya Ada, Yesus itu firman Allah sejak awal. Sejak nanti. Pada asal dia tak ada nama Yesus. Awak dengar loh orang cakap, jangan awak orang cakap. Iya, saya dah dengar benda ni. Pada awalnya firman. Sik ya orang Malaysia ni, tak guna, awak tak guna, berisik. Tak suka kami, turun dah. Bising. Apaan udah bahasa tuh nggak jelas, ngomong nggak jelas, ngomong tuh yang jelas, bahasa tuh yang jelas, ya. Orang jawab sudah tahu soalan. Kalau sudah tahu soalan, kenapa masih nanya? Ya Hanif ya, awak tulis dulu baik-baik soalan tuh. Sudah awak tanya, tutup mulut tuh. Biar kita yang bercerita. Bukan awak tanya seorang, jawab seorang. Macam gila-gila. Yalah Hanif tuh. Betul. Aku jadi ikut Ipin Upin lah, dongok-dongok kan. Astagfirullah. Jadi dagelan gitu. Makanya jadi dagelan kan. Kalau nggak becus tuh jadi diketawain tuh sadunia. Entah 280 orang ketawain kamu tuh. Aku ada pantun, Pak. Aku ada pantun. Pantun jarjit. Sila. 2-3 buah tomat. Goblok anak mamat. Pantun tuh harus 4 sairnya, 4 bait. Kalau 2 tuh bukan pantun. Apa ya namanya? Jarjit lah, pantun jarjit. Pantun jarjit. Atau dalam coba. Tapi teman-teman ya, saya kan Kalimantan tuh udah hatam istilahnya. Memang coba Kalimantan Barat yang beda. Kalteng, Kaltim, Kalsel, Kaltara itu bahasa pasarnya, bahasa pergaulannya sama, bahasa Banjarmasin. Nah, cuman Pontianak beda, dia pakai bahasa Melayu. Ya iya, Ipin Upin itu kekayaan budaya ya. Apa lagi mana? Ya kita coba terima deh ya. 32 apa tadi biji tomat? 2-3 biji tomat. Goblok 2-3 biji. Kenapa ndak pula 2-3 lato-lato? Selamat malam si Rait. Selamat malam. Silakan bro. Baru gabung Bu. Terus? Acara apa nih Bu? Acara apa? Ini acara arisan. Acara murtad di dunia akhirat. Nah, Anda Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Anda Kristen. Nah, terus naik ke atas kira-kira mau ngapain? Ini murtad rugi dunia akhirat ini. Ya itu bacaannya. Di bawah pun bisa baca. Terus minta ke atas mau ngapain tadi niatnya? Niatnya gabung. Gabung kan bisa di bawah, ini bukan ruangan kedap suara. Nah, jadi ada mau kamu sampaikan nggak? Baru gabung melihat dulu ya. Apa yang mau dilihat? Ini bukan taman. Aduh, kamu ini dagelan juga. Niatnya tuh ke atas mau ngapain? Dengerin dulu Bu. Ya oke, kalau dengar di bawah ya bro. Kan di bawah juga bisa dengar. Itu di bawah tuh ada 250 orang lagi mendengar. Kamu bisa bareng-bareng dengan mereka di bawah. Oke? Thank you bro. Ya silakan. Loh, saya sudah terima di atas kok, kenapa malah turun? Kasih. Halo Kasih, selamat malam. Lamanya dia naik muncul, udah di atas tuh padahal.
Halo, kasih. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Kasih, selamat malam. Jaringannya. Selamat malam, Namamu Kalina. siapa, bro? Namamu siapa? Nampaknya aku semedi dulu lah baru nyautnya. Namamu siapa, bro? Jaringan. Namamu siapa, bro? Halo? Halo? Duh, Kurang sinyal jaringan dia kok. kayaknya. Enggak, dia tinggal ngomong, Cak. Coba kamu ngomong nyaut. Halo? Saya enggak lihat di sini sinyalnya merah. Bagus gitu kok. Ini kamu mau ngomong nggak, kasih? Kalau nggak saya turunkan. Halo? Iya, orang ini kenapa sih? Udah lah. Turunin Kok aja. nengok-nengok? Turunin aja. Aku ngengok-ngengok. Nggak jelas aku. Bisik-bisik bisa. Bisik-bisik bisa aja, Pak dia. Ngomong nggak mau, bisik-bisik mau. Oh, Ya, selamat malam. malam. Namanya Ini siapa, bro? Asy'ari. Silakan, bro Asari. Ini forum Kristen apa forum Islam? Ini forum Kristen. Oh. Ini mbaknya Katolik apa Protestan kok tumben-tumben ada yang pakai hijab. Wah, Anda belajar sejarah dong. Ya. Ya, kalau nggak mau belajar sejarah atau belum tahu sejarah, ya paling tidak kamu tahulah saya mantan muslim. Jadi kayak ginian itu hal yang biasa. Oke, ada pertanyaan lagi, Boro? Kenapa murtad, Kak? Ya, karena hanya di dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan. Di luar Yesus Kristus itu hanya jaminan iblis untuk masuk neraka. Emang jaminannya itu kayak mana? Jelas ayat-ayatnya, silahkan teman-teman sampaikan. Kasih satu ayat yang aku kasih. Yohanes 8 ayat 24. Tapi aku nggak ada ayat Alkitab sih, Mak. Nggak pegang Alkitab. Iya, nggak apa-apa, baca aja. Yohanes berapa? Yohanes 8 ayat 24, Bang. Oke, Yohanes 8 ayat 24 ya. Ini demikian firman Tuhan. Karena itu tadi Yesus berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, Yesuslah Allah itu, kamu akan mati dalam dosamu. Nah itu, Bang. Jadi jika kita tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, ya kematian itu, kematian kekal akan kita dapatkan. Tapi ketika kita menerima Yesus, kehidupan kekal itu kita akan dapatkan. Terlepas berbuat baik atau buruk. Ya, perbuatan kita tidak ada sangkut pautnya dengan surga. Ya, surga atau hidup kekal itu sebentar. Kok mantul ya? Sebentar. Surga atau hidup kekal itu murni anugerah pemberian Allah, bukan karena usaha manusia, bukan karena kamu berbuat baik. Kamu mau berbuat baik sebaik apa? Semua itu dianggap sampah, seperti kain kotor. Nah itu, bro. Berarti kok mantul ya? Nggak tahu, sampean tuh takon aja, makanya jangan berarti buang waktu. Ada lagi nggak? Kalau nggak saya turunkan ganti yang lain. Halo? Kok malah di mute? Berarti yang penting
Halo, halo. Itu ya. Nggak penting. Opo sih ngomong opo sih ya? Yang di Udahlah, maksiat. berisik. Gak jelas kamu ngomong apa, putus-putus. Selamat malam Kifli. Halo Kifli, selamat malam. Ih, kenapa mereka naiknya lama-lama ya? Apa karena sinyal ya? Ai sudah terima you, Kifli Jihu. Kumaha sih si Kifli ini? Kifli. Kau lomba sama Soye, duluan Soye naik. Padahal sudah di atas semua loh. Itu sinyal kayak Mas. Embuh lah. Ya, selamat malam Bayu. Ya. Kamu bisa naik turunin orang, Mbak Soye. Halo Bayu, selamat malam. Selamat malam. Ini judulnya nggak murtad, nggak rugi dunia akhirat. Baca baik-baik. Baca yang baik-baik lah, jangan buru-buru nafsu, biasa-biasa aja. Ya, gitu kan judulnya nggak murtad, rugi dunia akhirat. Gitu. Ya, itu bacanya teman-teman ya. Lalu apa yang mau kamu tanya, Bro? Jadi saya bertanya ini. Iyalah, bertanya aja, nggak ada haknya untuk bernarasi liar. Oh ya. Saya mau tanya, yang Anda imani itu ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Paulus tidak memiliki ajaran. Sentralnya semua adalah Yesus Kristus. Oh begitu. Berarti Yesus ya? Enggak pakai berarti. Ya saya tanya, berarti ajaran Yesus ya? No. Berarti itu udah menyimpulkan, brother. Uclim, kalau pakai kalimat tanya itu siapa, mengapa, bukan berarti, bukan jadi. Bertanyalah pakai. Kenapa di Alkitab ada ayatnya dari Paulus gitu? Mana ayatnya mana? Banyak ayatnya dari Paulus itu. Sebutkanlah. Seperti di Kolose itu kan Paulus yang tulis, Kolose 1 mana tulisannya, ayatnya mana? Kalau kamu takyah saya turunkan, saya tidak butuh pempitnah, tukang tipu, tukang fitnah di sini. Itu kan ayat di Alkitabmu. Ayatnya berapa? Jangan cuma bisa congor teriak, nggak jelas kamu. Makanya diam dulu, saya bicara. Nggak perlu kamu bicara, sebut aja ayatnya berapa. Kolose 1, 13, 14. Bacakan. Gimana itu? Saya tanya dulu. Bacakan, Bahlul. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Yang kekasih di 14 itu, di dalam dia kita memiliki penemuan, yaitu pengampunan dosa. Itu ajaran Paulus kan, para Yesus ada yang seperti itu ajarannya. Kenapa kamu yang menyimpulkan, Bahlul? Jangan kamu simpulkan, pertanyaanmu apa dari dua kalimat itu, dari dua ayat itu. Di sini kan Paulus mengatakan pertanyaan, astagfirullah. Apa pertanyaannya apa? Bahlul kok malah minta tempat. Apa pertanyaannya? Kok tanyanya apa? Udahlah, makin gila dia. Kita pula disuruh pertanyaannya apa? Bertanya sekaligus menjawab dia. Enggak, kita suruh bertanya, dia malah tanya balik. Pertanyaannya apa? Mana aku tahu, kau yang bingung, aku yang disuruh tanya. Ini jangan sampai temboknya aku jebol lu. Tembok ini nih sudah sering jadi sasaran aku bogem gara-gara tuh mangkel tuh lah, disuruh bertanya malah ngaku nggak jelas. Heran aku. Nggak usah banyak cerita naikkan saya. Kau di atas, Bahlul, untuk apa dinaikkan? Dah, kesempatanmu udah hilang dah. Lain kali kalau disuruh bertanya, jangan kamu ngoceh. Ya, bertanyalah yang becus.
Lo kamu nanya aja nggak becus gimana, men? Astagfirullah. Ya, silakan, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, namanya siapa, bro? Kurang 100, nah 1.000, Nah, 900. di KTP-mu namanya siapa? Di KTP-mu namanya siapa? Oh, nama KTP saya 900. Enggak, yang becus namamu di KTP siapa? Oh, nama saya di KTP ya, Andi. Andi, ya silakan Andi. Mbak, saya mau nanya itu Matius 4 nomor 8 itu tak atau gimana? Ah, bacakan. Ya, kalau salah dilurus. Ini doubling, ini 900. Kemudian Andi namanya. dia Andi, kamu membawa doubling kan teman-teman? Andi. Di, Kamu itu coba kamu turun dulu. perbaiki dulu itu. Itu teman-teman di bawah katanya doubling, nggak jelas suaranya. Kamu turun dulu, nanti request naik lagi ya. Dibenerin dulu perangkatnya. Kalau lagi ngerekam, di yang satu suaranya dikecilin. Iya, buat informasi juga Mak, menambahkan teman-teman kalau mau ngerekam itu boleh aja, tapi dikasih jarak antar perangkat, jangan terlalu dekat. Udah gitu yang merekam itu dikecilkan volumenya. Lalu perhatikan kalau di rumah menggunakan wifi, maka perangkat lain yang sedang mendownload itu diberhentikan dulu supaya tarikan trafficnya tidak terlalu kenceng. Gitu. Makasih Mak, silakan. Iya. Kalau terlalu dekat itu dia sebenarnya bukan cuma double ya, apa itu namanya splat bocor. Splatteran istilahnya. Ngerti nggak Charlie? Iya, ngerti. Splatteran. Nge-split ya. Nggak mana ada yang berani naik lagi bikin formasi maut kayak gini. Silakan teman-teman. Nah, caranya tuh harus diundang. Cara ngundangnya gimana? Dengan narasi. Siapa yang mau bernarasi? Kok pakai hijab? Ya, kok enggak? Itu aja. Ya, selamat malam. Kalian ini kalem-kalem di atas emak makan dahar. Aduh. Selamat malam. Kalau udah di atas tuh disiapkan perangkat di belakang dulu. Halo, selamat malam. Football, kamu mau ngapain ke atas ini? Football. Aku juga doubling. Siapa yang doubling kamu? Football, selamat malam. Ya udah turun ya kalau nggak ada keperluan. Selamat malam Elis. Selamat malam Kak. Ya silakan. Kak, sorry. Ini ada nggak sih referensi belajar Alkitabiah sama kayak Kakak? Pertama kalau mau belajar Alkitab secara intens ya masuk sekolah teologi ya dong. Oh gitu ya. Iya. Ada lagi nggak kayak komunitas-komunitas gitu Kak? Oke, itu yang pertama, itu resmi masuk sekolah teologi. Yang kedua, itu ada Al Hayat Indonesia, masuk kelasnya di sana. Punyanya Ibu Sofiatul dulu. Oh, gitu ya. Ya, nanti kamu dimasukkan ke dalam grup kalau mau belajar. Saya nggak buka kelas teman-teman, saya sudah cukup repot, cukup capek, jadi saya nggak buka kelas. Kadang saya cuma diminta sesekali aja jadi narasumber. Oh gitu ya. Masuk kelas Al Hayat aja udah bagus kok. Oh oke. Kalau kamu kalau mau kuliah online juga ada sekolah teologi untuk online khusus banyak. Oke, makasih Kak. Aku ngikutin aja ini ya Kakak. Iya, thank you Elis ya. Saya nggak buka kelas soalnya. Cukup repot, saya sudah banyak kegiatan. Saya sarankan kamu masuk kelasnya Bu Sofiatul aja bagus.
Karena itu cukup sistematis, cukup runut kok belajarnya. Ya, Elisia semangat ya. Pak. Oke. Oke. God bless you, Elis. Ya, jadi kalau kalian itu mau naik ke atas, kamu persiapkan pertanyaan. Kalau lidahmu itu tidak fasih bertanya, kamu catat. Jadi di atas kamu tinggal bacakan. Nah itu jadi nggak buang-buang waktu. Kalau kamu naik ke atas masih mau cerita ini, mau narasi itu, saya nggak ada waktu untuk mendengarkan. Pasti saya turunkan, oke? Jadi siapkan dulu pertanyaan. Kalau bawa dalil, dalilnya disiapkan. Kalau perangkat cuma satu, dalilnya dikeluarkan, catat dulu teman-teman ya. Saya mau melatih kalian itu disiplin dan bertanggung jawab ya. Jadi program-program atau ruangan-ruangan Kristen ini sebenarnya adalah ruangan-ruangan yang mencerdaskan anak bangsa. Bagaimana cara bersikap ketika silaturahim ke ruangan orang, bagaimana cara bersosial media yang dewasa ya. Kamu bertanya dengan cara yang santun dan kalimat pertanyaan itu berbeda dengan kalimat-kalimat pernyataan. Saya cuma himbau dan ingatkan, teman-teman yang imannya di luar Kristen atau Katolik tidak punya hak seujung kuku pun menyimpulkan, menarasikan, mentafsir seluruh kebenaran isi Alkitab. Tidak punya hak seujung kuku pun. Cukup Anda baca Alkitab itu, jikalau ada yang tidak mengerti, tanyakan, kami akan menjawab. Tapi dalam ketidakmengertianmu, kamu mulai membangun narasi atau menyimpulkan, pasti saya turunkan. Itu namanya penyesatan. Ya, kita lihat sampai mana kecerdasan. Kita lihat bagaimana kecerdasan orang ini. Tadi sudah kita turunkan, minta kesempatan lagi. Kita lihat cerdasnya sampai mana. Ya, sampai di mana kecerdasan? Nah, kan kita sudah lihat kan naik ke atas niatnya cuman untuk ribut. Itu ajaran. Ajarannya di mana-mana memang disuruh penggallah, perangilah, ributlah, buang kotoran lah. Jadi kalau kamu naik aja sudah menunjukkan adabmu, mau ribut, mohon maaf, ini bukan ruangan untuk menampung kotoran-kotoran pengajaranmu. Sorry. Karena kamu dipermalukan sendiri kan. Adab itu lebih penting, setinggi-tingginya ilmumu, adab lebih penting. Kalau kamu nggak punya adab, nggak bakal kamu bisa diterima orang bertamu kemanapun. Paling kamu ditandain orang, lalu kemana-mana kamu diusir. Oke teman-teman silakan yang lain. Padahal marga si tinjak. Toba banget itu. Si tinjak itu artinya apa? Minta diinjak-injak. Bukan mak, bukan. Marga Batak Toba itu. Apa artinya? Enggak, itu nama marga. Oh. Itu marga Toba banget itu. Kalau Batak Toba biasanya si tinjak itu Kristen. Nah itu tadi sesat. Iya, mungkin dia udah mulai. Itulah risiko kalau itu resiko kalau kamu bawa suku, bawa marga. Kalau kamu sampai berani membawa itu, harusnya kamu tuh punya adab yang sopan, yang tidak mempermalukan suku atau marga. Ya, saya aja nggak mau bawa karena saya tahu kita ini di public area, tanggung jawab moralnya besar. Kalau kamu bawa namamu, margamu, kamu bawa nama sukumu, kamu harus bisa bertanggung jawab terhadap margamu itu atau sukumu. Jangan kamu pikir saya tidak punya marga. Saya punya. Marga saya itu purba, pura-pura Batak. Banyak orang sangka saya Batak, saya bukan Batak teman-teman. Mohon maaf ya teman-temanku yang Batak yang baik-baik hati. Pura-pura Batak. Bolehkah pura-pura Batak? Tapi calon menantuku Batak loh, Manurung. Puji Tuhan. Selamat malam Boban. Ya, selamat malam Bu Lina. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, silakan Bro. Waalaikumsalam. Saya boleh bertanya? Monggo silakan. Bu Lina kan pengikut Kristus kan? Bertanya ya, betul. Ya, oke saya. Berapa sih tetesan darah Yesus yang jatuh ke tanah? Nggak dihitung. Yang jelas kalau kamu pakai dunia kedokteran,
ya. Darah manusia berapa mili, berapa cc bisa dicek di sana. Ini bukan ruang kedokteran. Nah, satu kali lagi boleh? Iya, tunjukkan akhlakmu, tunjukkan ajaranmu seperti apa dalam bertanya. Oke lah. Berapa kali Yesus dicambuk? Nggak dihitung, nggak ada orang tukang hitungnya di sana. Masa Teman-teman ada yang tahukah berapa jumlah cambukannya? Pertanyaannya gini Boban. Ibaratnya komparasinya begini. Pakai baju apa Muhammad tiap hari? Pakai baju warna apa Boban? Bukan Bang. Halo Bang. Enggak, tanya, jawab dulu. Jangan Tidak teriak. begini Bang begini Bang. Wih, jangan teriak. Jangan teriak pelan-pelan ya Boban. Ledak telingaku nih nah. Oh oke. Tidak Bang, saya ingin hanya mencoba saja. Apa Bolina tahu tentang Yesus, berapa kali dicambuk, berapa kali diludahin. Soalnya ajaran itu kami pernah dapat di Katolik. Terserah lah, kalau kalian dapat itu pengetahuan saja, bukan di googling pun mungkin bisa. Tapi untuk dihafal, sebentar teman-teman. Tapi untuk dihafal itu tidak penting dan itu tidak merubah keselamatan. Jadi orang dengar dulu Boban, Boban. Oke, Bolina. Dengerin dulu biar ini loh, Boban. Dengerin dulu. Dengar ya, itu sifatnya hanya pengetahuan. Bisa kamu cek di Google. Saya tidak penting menghafal itu berapa kali diludah, berapa sisi darah turun, tidak penting. Itu tidak mempengaruhi keselamatan. Itu bukan esensi. Itu hanya pengetahuan. Mau tahu? Bisa dibuka di Google. Pasti ada yang membahas itu, tidak mungkin tidak. Silakan. Ya begini Bu, minta maaf ya. Saya ingin mau mencoba saja. Apakah dia bisa menjawab? Kalau dia Biar bisa kamu menjawab, coba, saya sudah jawab. Ngapain itu saya hafal? Kalau Bolina menjawab berarti saya jempol Bolina. Kalau boleh. Untuk apa? Itu di dalam gereja saya yang besar yang melampaui Katolikmu itu tidak ada masalah, tidak ada jadi satu kepentingan. Oh dapat tepuk tangan, oh kamu dapat piala karena hafal berapa tetes darah. Tidak ada, itu diketawain malahan. Bukan juga begitu Bu. Kita harus tahu. Pertanyaannya jangan ngetes gitu Bang Boban. Enggak dengar teman-teman. Biarpun dia ngetes, pertanyaannya masalahnya nggak penting, nggak esensi. Ini bukan ngurusin perintilan. Ini ngurusin yang paling esensi. Ya, paham? Oke. Minta maaf ya Bu. Enggak perlu kamu minta maaf, saya sudah menjawab. Intinya, kalau perintilan-perintilan kayak gitu, kamu nanti bisa tanya, itu kain yang dipakai untuk ngelap darah Yesus sepanjang jalan dari bahan apa? Itu nanti akan berkembang. Maka itu, hal-hal yang perintilan kayak gitu tidak menjadi unsur utama dalam keselamatan. Ngapain dihafal? Oh iya ya. Silakan, ada lagi Yang teman-teman mau penting itu nambahkan, Bang silakan. Boban, yang terpenting itu dalam iman Kristen adalah apa yang diajarkan oleh Yesus, itulah yang kita laksanakan. Bukan berapa kali Yesus dicambuk, bukan apa, itu hal eksternal gitu Bang. Tidak penting. Kenapa kamu ngotot dengan hal yang penting? Saya paham juga. Dengan hal yang nggak penting itu kenapa ngotot gitu loh? Kamu nih Katolik kah? Saya Katolik. Ngapain Katolik bangga dengan hal yang nggak penting? Saya ketawain kamu. Bukan begitu maksudnya. Tapi saya ingin mencoba seseorang. Apakah dia perlu. Masalahnya kalimat-kalimat pertanyaan cobaanmu itu terlalu tolol. Nggak ada fungsinya sama sekali. Berapa cambukan? Nggak ada fungsinya loh. Saya heran. Kalau Katolik bangga dengan hal-hal perintilan kayak gitu, saya ketawain. Bukan begitu. Kita harus tahu sejarahnya. Nggak usah berkeras. Kamu cari pertanyaan lain. Nggak penting. Kamu mencoba Mak Lina, saya coba kamu ya. Boleh. Coba-cobaan lah situ kalian. Boleh nggak? Biar tidak usah saja.
Tidak Loh, tidak kamu bagus mencobai orang tapi dicobai nggak mau gimana sih? Nah, tidak Gak tidak nyampe bagus otaknya. soalnya Bolina kan tidak apa, tidak macam tidak Gini Bang Boban, aku kasih pertanyaan yang penting sama Bang Boban. Aku bertanya sama Bang Bisa jawab Boban, nggak? di manakah Saya bisa Yesus jawab, tapi mengatakan gini cara Boban jawab caranya Boban. ketawa-ketawa mengejek itu yang saya tidak suka. Kita kan Ya hanya Boban, mau pingin Tidak penting. saja. Kamu boleh bertanya. Boban, kau jangan mempermalukan Katolik dengan caramu yang tolol itu. Saya kasih tahu kamu ya, saya harus keras dan tegas. Ya, saya harus tegas dan keras. Bukan saya tidak punya kasih. Saya sudah kasih kamu baik-baik jawaban di depan, tapi kamu berusaha harus mendapatkan sesuai kepentinganmu. Saya jawab itu tidak penting, tidak esensi. Dan saya sudah jawab baik-baik. Saya tidak menghafal itu. Ngapain saya menghafal hal-hal seperti itu? Oke lah Bu, terima kasih banyak. Minta maaf ya. Nah, itu kamu ditanya kenapa ketakutan? Aku Tidak Katolik Pak. ditanya Boban, ketakutan. boleh saya tanya Boban? Saya Ini tidak mau. pertanyaan yang penting. Ini pertanyaan yang penting. Makanya jangan ngaku-ngaku Katolik, kau penipu. Begitu mau ditanya kau kabur. Biasaan kau. Malu aja orang ini. Bisa Boban? Dijawab Boban? Ya bisa. Nah, gitu dong, bertanggung jawab, jangan kabur kamu. Biasaan. Di manakah tertulis di dalam Alkitab Yesus mengutus malaikat? Nah, kalau Yesus yang saya lupa Bang, mungkin saya lupa. Nah, itu pertanyaan penting kamu nggak tahu. Pertanyaan yang nggak penting kamu tanyakan. Kan diketawain kan, Katolik model apa kamu diketawain orang akhirnya. Yang penting kamu nggak mau tahu. Yang nggak penting aja kamu urusin. Bukan begitu Bu. Elah, itu jelas pertanyaan di ayat mana? Yesus mengutus malaikat. Jawab. Ngaku Katolik, nggak ngerti apa-apa. Saya lupa Bu. Ya saya lupa. Oke, yang lain tanya. Dari paroki mana, brother? Oke. Iya, Oke, kamu Katolik dari paroki mana? Uskupan mana? Saya. Oh, Uskupan mana dan paroki mana? di Brunei. Kerja di Brunei. Apa yang bekerja di Brunei? Orang tanya kamu paroki mana? Tapi Kamu paroki mana? Keuskupan mana? kalau saya di NTT. Iya, Paroki apa? Oh, kalau saya di Kota Renya. Bingung kan? Kalau Bingung kamu sudah. kan makanya Ditanya jangan apa? nipu jadi Paroki orang. apa? Nipu kamu. Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Kamu ngerti paroki nggak sebagai Katolik? Paroki mana kamu? Keuskupan mana? Kalau Kota Renya bisa tahu juga di Paroki Keuskupan Larantuka. Nah terus? Ya, saya Paroki Keuskupan Larantuka, tapi saya sekarang di Brunei. Tuh, malu-maluin NTT aja Boban. Aku mau tes. Jadi gini Bang Boban, nanti di Kau mau ngetes orang kau sendiri nggak ngerti tentang isi Alkitab. Betapa kamu ini bikin malu ya. Nah, oke, minta maaf ya Bu, kawan-kawan semua. Bukan masalah minta maafnya, adab seperti itu, kebiasaan kelakuan seperti itu tuh nggak layak. Nah, cengenges nggak jelas. Jangan begitu. Bang Boban nanti dikasih kesempatan kalau misalnya mau menyampaikan sesuatu nanti Mak Lina memberikan waktu, silahkan nanti misalnya informasi tambahan mengenai, nah itu silahkan, tetapi tidak untuk dipertanyakan. Jadi yang di bawah ini jadi bingung loh, kasihannya itu kami kan menjelaskan iman kekristenan yang menjadi sentral yaitu dalam Kristus. Sangkanya kita di sini main-main kali. Kamu pikir kami sedang bermain-main? Enggak, kami mau mewartakan kebenaran gitu loh. Nanti kalau Bang Boban dikasih kesempatan silakan menambahkan informasi tambahan mengenai kekristenan dari Katolik dan seterusnya gitu, nggak masalah. Tapi jangan mempertanyakan lalu nanti membenturkan leksika yang aneh-aneh gitu. Oke. Malu ya kamu nih. Jangan begitulah Bu. Kita Emang kan bikin malu lah. Itu namanya Mana? bikin malu. Oke, saya minta maaf lah Bu.
Nanya yang nggak penting, yang penting kamu dibalik tanya malah nggak ngerti. Belajarlah Alkitab itu Bukan, sungguh-sungguh yang esensi. Iya. Saya Soalnya nanti misalnya ya kalau saya Sekarang menginformasikan. sekarang saya tanya kamu balik, emang berapa tetes jumlah saya mau tahu kamu? ya Berapa emang? tidak saya pingin tanya kamu. Ya orang ini luar biasa dong. Tapi tadi katanya ngetes. Kalau kamu ngetes, kamu harus sudah tahu jawabannya. Janganlah. Apa ya? Dalam kamu turunlah bikin malu ya, bikin malu Katolik ya, kau ini bikin malu. Bukan. Orang kalau mau ngetes dia sudah tahu jawabannya. Saya tanya kamu balik, emang berapa tetes jumlahnya? Saya tahu. Bisa kalau ya jawab kalau kamu tahu. Saya jawab berapa? Saya kan nanya. Oh berarti dungu Kan memang itu anak tadi ini. pertanyaannya sudah. Kalau abang tahu coba kasih tahu kami gitu loh. Kalau orang dungu itu udah orang nipu, udah dungu nipu lagi. Katanya ngetes, kalau ngetes dia udah tahu jawabannya. Sekali ditanya balik, kan saya nanya kamu, dungu enggak? Habis kita dikerjainnya dodol lipetnya. Dasar. Kita pikir dia seriusan tahu, rupanya ditanya malah balik. Luar biasa. Ikutan ini. Kalau komeng bilang tuh kena deh kata dasar. Sakanya ini ruangan bermain kali. Ih. Boban. Udah gitu bangga ngaku Katolik lagi, luar biasa. Ditanya balik dia nggak ngerti. Iya. Ya kita coba terima ini ya, yang breeding itu ya. Oh iya, silakan Bang 900. Iya, oke. Selamat malam, terima kasih ya. Sorry tadi itu ada pesawat Namanya siapa? Andi, Bang Andi. Andi ya, silakan Bang Andi. Oh iya, Mbak, aku mau tanya Matius 4 ayat 1 atau nomor 1. Saya bacakan ya, Mbak ya. Maka Yesus dibawa oleh roh kepada gurun ya untuk dicobai iblis ya. Pertanyaan saya, Mbak ya. Oleh roh ini siapa yang dimaksud sini, Mbak? Sorry, suara anakku bisa nggak dijauhkan dulu? Nanti sama TikTok diungkapkan kamu. Kencang suara bapaknya, kencang lagi suara anaknya di belakang. Ya nanti kita kena semua masalahnya, Bro. Roh aja yang dimaksud sini, Mbak. Apa pertanyaannya? Bawa oleh roh. Nah, roh ini apa maksudnya, Mbak? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya siapa roh itu? Nah, tidak Roh. siapa roh itu ya. Silakan teman-teman. Ya karena dari Matius 4 itu. Matius 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh roh. Rohnya huruf besar ya, R-nya huruf besar ke padang gurun untuk dicobai iblis. Karena roh itu huruf besar, maka jelas itu roh Allah. Ya, itu kemanusiaan Yesus Kristus yang dibawa. Betul. Ada lagi? Betul. Rohnya Yesus yang dibawa sini berupa fisik atau hanya rohnya saja, Mbak? Aduh, kamu ini dibaca yang baik-baik ya. Ini saya bacain buat kamu baik-baik ya, dicerna ya. Maka Yesus, berarti Yesus itu manusia yang bernama Yesus. Ada dagingnya, ada kaki tangannya, ada kepalanya, matanya, dan semuanya utuh sama seperti kamu. Maka Yesus dibawa oleh roh. Roh tadi sudah dijawab Charlie karena dia menggunakan huruf besar. Maka itu adalah Allah ke padang gurun untuk dicobai iblis. Apa yang membuat kamu bingung di situ? Bingungnya aku, Mbak, karena ini kan roh itu kan sesuatu yang nggak kelihatan. Ya caranya Yesus dibawa dengan tubuh ya sebagai manusia biasa. Kira-kira gimana caranya ya lah? Kalau rohnya dibawa ya wajar ke sesama roh. Bukan rohnya yang dibawa. Kenapa orang ini nggak ngerti bahasa Indonesia?
Itulah Ini saya makanya. ulang ya. Ini ibaratnya begini. Maka Lina dibawa oleh roh pergi ke padang gurun. Oke, jadi Yesus di sini Jadi adalah bukannya artian Yesus yang seutuhnya, Mbak ya, rohnya, pikirannya, ya sama jasadnya. saya kan tadi sudah jawab, jangan kamu ulang-ulang repetitif. Saya kan tadi sudah bilang, maka Yesus manusia yang berdaging, berkaki, bertangan, berkepala sama seperti saya dan kamu yang bernama Yesus itu dibawa oleh roh ke padang gurun. Rohnya sudah dijawab oleh Charlie tadi. Oke, masih boleh bertanya Mbak ya dengan Matius 4 juga, cuma nomor 8 ya. Jadi tadi Mbak mengatakan bahwa Yesus di sini adalah artian Yesus yang sesungguhnya ya. Saya pertegas kembali. Ya, oke. Saya baca ya, yang 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Ya. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Pertanyaannya, Mbak, ya, apakah Yesus dibawa ke gunung yang sangat tinggi berupa tubuh kemanusiaannya atau rohnya saja atau Tubuh bagaimana? kemanusiaannya sudah saya jawab. Ada pertanyaan lagi? Keseluruhan, oke. Pertanyaannya lagi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ya. Pertanyaan saya, diperlihatkan ini berupa mata kepala sendiri atau gimana itu? Karena tubuh di bawah maka mata yang di atas yang di dalam kepala lah yang dipakai yang diperlihatkan. Oke. Seluruh kerajaan dunia, berarti seluruh kerajaan dunia ya Mbak ya? Oh, orang bertanya saja bro, jangan tele-tele lah. Apa sih mau kamu mau gitu. Saya bertanya, kerajaan dunia kan yang dimaksud seluruh kerajaan dunia yang ada di dunia. Iya, kekuasaan. Ya, artinya kerajaan dunia yang dimaksud sini berupa fisik. Anggaplah misalnya di waktu itu ada Indonesia, ada Majapahit. Apakah Yesus diperlihatkan juga Indonesia di situ? Islam. Muslim, udah sedikit. Kamu kalau bertanya sudah dijawab, jangan kamu lalu menalarkan, lalu kamu menarasikan, kamu tambah-tambah. Ya harus masuk akal Mbak, masuk akalnya itu. Di sini akal sudah dibutuhkan dalam menjelaskan kitab suci saya. Saya tidak suka orang kayak gitu ya teman-teman. Maaf, bukan saya kasar ya. Tapi kalau memang mereka ini punya tabiat seperti itu, kebiasaan, memang harus segera dihentikan. Ya, tidak bisa seperti itu. Dia menambah-nambahi ayat. Untuk apa dia menambah-nambahi ayat? Silakan teman-teman kalau mau jawab atau luruskan. Orangnya di bawah dulu. Ya, saya menambahkan mungkin sedikit, Mas. Jadi teman-teman, buat yang ada di bawah, kami tidak punya kewajiban untuk memuaskan penanya ya. Kami tidak punya kewajiban apapun untuk memuaskan logika penanya, lalu tidak masuk akal. Ya, itu bukan tanggung jawab kami. Kami memberitakan apa yang kami tahu, kami telah pelajari, dan iman yang kami, material iman kami yang sudah kami jelaskan, itu ada jawaban yang benarnya, begitu. Jadi kami tidak punya kewajiban untuk memuaskan logika, untuk tidak masuk akal nantinya, bukan. Tidak ke arah sana. Jalan masih panjang, perjuangan makin berat dalam mencerdaskan anak bangsa, terutama Bani Ucin dalam bertanya. Suaranya double, Mak. Suara siapa yang double nih? Suara siapa yang double, teman-teman? Cek. Aku double kan? Tadi yang penanya itu. Suara aku double kan-nya? Aku nggak usah pakai mic. Suara aku double masih. Aman, maaf. Ada tadi pun enggak. Suara aku tidak double kah? Aman. Yang benar nih, suaranya double, suaranya putus-putus, yang benar. Emang double kan? Cek.
Mana yang benar Loh, teman-teman? Kemeresek, putus-putus, double. Mana yang benar? Kalau di aku suara tumbr yang apa yang double, Mak? Semuanya kami. Suara kami bertiga. Lah, terus gimana? Turun naik lagi dah, Mak. Ustaz. Masih enak. Kalau saya double kah? Di saya tuh semuanya aman kok, nggak tahu. Aduh, I don't know lah. Saya coba pakai yang Bluetooth. Coba tes teman-teman tes. Tes double kah? Suara Mak Lina putus-putus. Masih putus-putus kah? Tidak. Aku aman. Nah, ini bagus katanya. Oke, silahkan suara teman-teman, nggak ada masalah ya? Ya. Oke, selamat malam. Kita terima dulu yang agak-agak ini ya. Saya nggak jawab lah teman-teman lah, tapi teman-teman harus jelas, tegas, dan keras. Selamat malam. Ya, selamat malam, Bravier. Halo, Bravier, kamu naik ke atas nge-mute dulu, ditanya dulu. Halo, Bravier, selamat malam. Selamat malam, Bravier. Kamu mau ngapain ke atas, Bravier? Udah ya, saya turunin ya. Ini sudah diturunin, ngemis lagi minta naik. Bravier. Tahu nih. Itu juga teman-teman uclim juga itu soalnya. Malah itu uclim bebal itu. Uclim yang parah lah. Ya silahkan. Belum ada yang minta lagi. Bravier takut debat. Ya biarin lah. Ya cuma mau setor muka ya. Siapa nih yang mau naik lagi nih? Silakan teman-teman kalau ada yang mau disampaikan sambil tunggu. Atau Charlie mau nyanyi. Charlie lah pintar nyanyi. Belum, Mak. Soye, kamu nggak ada libur kah? Belum ini, Mak. Besok masih sih kalau besok. Ada. Kita pergi jalan ke Bandung ya, sama itu ya. Kapan tuh, Mak? Kita sama itu. Itu tuh. Sama temanmu tuh. Soalnya mumpung lagi diskon nah, kereta cepat murah nah, diskon 50%. Malaysia naikin Mak, nggak ada yang request teman-teman. Nggak berani dia request. Habisnya makin jadi-jadi kalau dibiarkan. Jadi kita harus disiplin. Ya, mereka paling takut sudah. Tapi lucu ya, mereka tuh nggak mau minta naik, tapi mereka betah loh di sini. Kayak tadi tuh betah sampai berapa tadi sih sore tuh? Masih 400 berapa? Saya bilang tutup ya, saya mau ada rapat. Dia mau bubar. Padahal diomelin terus sama Mak Lina, Bah. Silakan kamu kayap, jangan banyak omong di bawah. Saya kasih tahu, Olokmu itu kalah sama Iya. Bahkan kalau kita baca Asma lo ke dalam WC, di dalam WC ada jin katanya. Asmanya aja ketakutan sama jin. Belumnya, ini saya tahu kayap.
Kenapa sih suara saya benar putus-putus kah? Enggak, Aman. aman. Enggak. Dua Petrus 2 kayaknya seru ini, Mak, tentang nabi-nabi palsu ini. Aku nggak merasa putus-putus loh suara kalian. Kenapa mereka selalu bilang putus-putus? Udah aman, Mak, udah aman. Kalian panggillah mereka, gimana caranya kalian ngundang mereka? Jangan Mak terus yang bernarasi. Hahaha. Jibril bagi uang, Jibril. Buat pembangunan rumah ibadat. Iya. Terakhir dia Jadi pertanyaan si Ban apa sih? Dari Matius 4 tadi. yang Dia nungguin di bawah itu teman-teman jawaban. Nggak minta naik sih. kerajaan itu, Mak, apa Kerajaan itu kan semuanya kekuasaan. Terus dia iya. nanyain Indonesia tuh kenapa Indonesia? Nah, emang tadi Indonesia, Mak? Ada disebutnya Indonesia. Jadi Yang apakah dimaksud itu kelihatan juga apakah Indonesia dari atas katanya? Bodoh enggak? Oh, Indonesia sebenarnya masuk kelihatan nggak masuk dari ayat itu gunung gini? situ? Iya, sebenarnya masuk dari ayat itu semua kenikmatan dunia akan didapatkan, termasuk cocok tanam. Kemudian dia katakan sembahlah aku. Ah, itu persis seperti yang di Al-Qur'an itu. Sembahlah aku, maka kenikmatan dunia akan kamu dapat. Ah gitu. Ya, Itu itu. Jadi itu orang yang standar. minta disembah itu sambil menawarkan kuasa, menawarkan kenikmatan itu adalah Mm-mm. Iblis. iblis. Pokoknya, jadi hanya iblis yang minta disembah, kemudian dia mengiming-imingi, menjanjikan kenikmatan mata, kenikmatan lidah, kenikmatan syahwat, apalagi itu. Soye, suaramu lembut katanya. Emang kue sifon. Betul itu, untuk menjanjikan juga itu. Itu di Maksudnya kekuasaan, kenikmatan. Silakan. Nungguin di bawah tuh si Boban tuh nunggu apa? itu bisa dibaca juga tentang BLT kan. Di 2 Petrus 2 itu kan. Itu sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena itu serakahnya guru-guru palsu itu akan cerita isapa jebol mereka. Tetapi maka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Nah, jadi untuk pengajaran seperti itu pun nabi-nabi palsu tentang Kenapa bubar? Kenapa? Kenapa jadi turun semua? Tiba-tiba menghilang. Kenapa jadi hilang semua nih? Kenapa jadi hilang semua teman-teman? Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
Nah, sekarang bisa ada tempat request nggak? Ada tempat request nggak di bawah tuh teman-teman? Ada tangganya nggak untuk naik? Teman-teman di bawah itu ada tangga untuk naik nggak? Susah ya. Susah sekali mau. Hah? Nggak ada ke teman-teman suaranya. So itulah konfirmasi mak lah. Ada suara nggak? Suara aman. Terus nggak bisa request ya? Ada bisa request nggak? Coba. Nggak bisa request. Oke. Nggak bisa request tuh berarti... Kenapa ya koneksinya jelek ya? Koneksinya yang jelek atau gimana saya nggak paham. Wah ini kayaknya ada masalah lah.